Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Di kesempatan yang indah ini saya mengajak kita bersama-sama kembali buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan yang sudah sangat populer ya saudara-saudara, sering kita dengar, bahkan sering kita nyanyikan dalam pujian-pujiannya. Namun saya percaya firman Tuhan itu selalu baru, amin, puji nama Tuhan. Sekali lagi kitab Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang kedua, bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya, sekali lagi saya baca saudara-saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang dekat dengan Tuhan, tentunya ada lawan kata dari jauh. Dari dekat ini yaitu jauh. Kalau kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan tadi katakan ada ketenangan. Kalau kita jauh, kita bisa menjawab sendiri saudara-saudara, apa yang akan terjadi kalau kita jauh dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang dekat dengan Tuhan dan kita mengalami ketenangan, tenang dalam kamus bahasa Indonesia ya saudara-saudara, kata tenang adalah kondisi di mana tidak bergerak. Kata tenang adalah kondisi di mana tidak ada keributan, tidak ada kegelisahan, diam, tidak berubah tempat, hanya di situ saja. Itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian dari kata tenang itu sendiri saudara-saudara. Nah saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan datang kepada kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana kondisi yang kita alami ketika kita dekat dengan Tuhan? Dikatakan ada ketenangan. Kalau tadi kita sudah belajar bersama-sama dalam kamus besar bahasa Indonesia mengatakan kondisi tenang adalah tidak rusuh, tidak gelisah, tidak berpindah tempat, tidak bergerak, di mana tenang menghadapi setiap kondisi kehidupannya. Saudara-saudara, kita mau belajar bersama-sama lewat Quran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini ya saudara-saudara. Di dalam kitab Mazmur ini ada beberapa hal yang kita mau pelajari. Jaminan apa yang kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan ya. Tadi tenang, ada ketenangan. Selanjutnya kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jaminan-jaminan yang kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, dan juga di sini dikatakan ada harapan yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada harapan-harapan. Terkadang kita ketika melangkah merencanakan sesuatu saudara-saudara, terkadang kita berpikir, waduh, apakah ini akan berjalan dengan mulus? Terkadang kita berpikir tidak ada harapan saudara-saudara. Namun kita melihat kalau kita dekat dengan Tuhan, ada harapan di dalamnya di ayatnya yang ke-6. Sebab daripadanya lah harapanku. Selanjutnya di ayatnya yang ke-7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Keselamatan dan gunung batu kita hanya di dalam Tuhan ketika kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi kita kembali di ayatnya yang kedua. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada harapan, ada keselamatan. Karena Dia adalah kota benteng penyelamat kita saudara-saudara. Itu sudah pasti ya saudara-saudara. Itu sudah pasti jaminan bagi kita orang-orang yang percaya ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita mencari akan Tuhan, ada jaminan-jaminan yang kita dapatkan. Dan tentu itu kita rasakan setiap hari, setiap kita melakukan segala aktivitas kita, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, di pasalnya kita masih dalam kitab Mazmur ya, pasalnya yang ke-73, kita melihat di pasalnya yang ke-73, saya akan baca di ayatnya yang ke-21 ya. Di ayatnya yang ke-21 di kitab Mazmur pasal 73 ayat 21, di sana dikatakan seperti ini firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, selanjutnya di ayatnya yang ke-22, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Haleluya. Saudara-saudara, bagaimana sih definisi kita ketika dekat dengan Tuhan? Saudara-saudara, bagaimana sih kita
mendeskripsikan kehidupan kita ketika kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Kalau ini pemazmur berkata bahwa seperti hewan aku di dekatmu. Terkadang kita mungkin saat ini kita mengatakan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Tetapi bagaimana cara dekat kita kepada Tuhan seperti apa, saudara-saudara? Nah, kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini. Dia katakan seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Jadi walaupun dalam kondisi yang terhimpit sekalipun, ketika hatiku merasa pahit, dikatakan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, masalah persoalan begitu berat kita hadapi, begitu berat kita alami, saudara-saudara. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi pemazmur berkata bahwa aku tetap dekat kepada engkau. Tetapi aku tetap dekat, engkau memegang tangan kananku. Nah, inilah saudara-saudara, terkadang penghambat itu datang ketika manakala kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita semua saat ini ya, kita belajar firman Tuhan bahwa tetap terus dekat dengan Tuhan. Masalah pergumulan tetap datang, jatuh bangun kita mengiring akan Tuhan. Bahkan seperti firman Tuhan katakan ini, seperti hewan mungkin kita mengiring akan Tuhan begitu berat, tetapi tidak kita jauhkan diri kita dari Tuhan. Selalu dekat, menempel terus kepada Tuhan. Sehingga kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca di ayatnya yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Inilah yang kesukaannya dekat dengan Tuhan akan mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Yang suka dekat dengan Tuhan, seperti kita sudah belajar di awal tadi, ada ketenangan, ada harapan, ada keselamatan. Dan walaupun persoalan pergumulan kita hadapi dalam hidup kita tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan saat ini, saudara-saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar saat ini. Biarlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang tetap terus menempel kepada Engkau ya Tuhan. Tetap terus dekat kepada Engkau ya Tuhan. Menghadapi persoalan-persoalan pergumulan hidup, kami tidak lepas dari Engkau ya Tuhan. Tetap berharap pada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami tetap terus bawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dalam tangan-Mu. Engkau Allah kiranya menyertai, memberkati, melindungi dimanapun berada. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang dalam pergumulan-pergumulan Tuhan Engkau buka jalan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.